dikejar sosok perempuan saat penelusuran di Thailand. Itu saya lihat jelas banget pakai mata kepala saya sendiri. Perempuan yang pertama saya lihat tadi di depan saya di ujung sana ngerangkak. Wah, itu nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Kapan ya? Hah? Waduh, senter gua. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Saya mau tanya nih, kalian pernah dengar hantu Thailand nggak? Karena di video kali ini, kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan pada saat dia penelusuran di Thailand. Dan langsung aja kita gas kenalan. Bang Iris. Halo. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Ya nih, sebelumnya saya mau ngucapin makasih banget nih udah datang ke Jalan Buntu lagi dan mau cerita lagi nih tentang pengalamannya nih. Ini dari mana? Casual banget nih. Dari rumah sih sebenarnya, mau berangkat. Oh, jadi lagi libur nih, nggak ada penelusuran? Iya. Oke, kita pesan minum dulu seperti biasa. Oke. Mbak, Bang Iris, nih ada menu sajian Jalan Buntu. Mau minum apa? Yang nggak ada apa? Yang nggak ada di sini nih. Oh iya, nggak ada ya? Nggak ada apa-apa. Yang ada aja deh kalau gitu. Saya pesenin ya. Boleh. Biar tambah seger, kopi hitam nyipelet. Sama air melatinya satu. Alibaba. Ya, terima kasih. Bang Iris, berarti kan ini tiap minggu ini selalu ada kegiatan penelusuran? Setiap hari lebih tepatnya. Setiap hari? Iya. Oke, saya pengen tahu nih, penelusuran Bang Iris paling jauh kemana? Paling jauh itu jarak. Iya dong. Kalau jarak tuh untuk saat ini ya Thailand paling jauh. Thailand? Nyampe ke sana? Nyampe. Kenapa bisa milih ke Thailand? Dan tempatnya itu sehistori apa nih yang bisa menjadikan pilihan Bang Iris? Karena Thailand tuh menurut saya ya menarik untuk didatengin. Satu, lokasinya tuh serem-serem. Mistis banget. Mistis banget. Nah, lokasi yang ditelusuri ini kenapa nih? Historinya apa nih? Oh ya, itu kan ke Thailand saya pertama kali banget ya keluar negeri ya. Kenapa saya milih Thailand? Sebenarnya lokasi negara lain juga banyak. Cuman ada satu lokasi yang menurut saya itu menantang untuk saya datengin. Dan menurut saya itu menarik banget untuk didatengin. Jadi ada sebuah kuil yang kalau di Google itu disebutnya kuil kematian. Kenapa disebut kuil kematian? Karena ada sebuah tragedi yang dimana tuh seekor anjing keluar dari kuil menggigit atau membawa sesuatu ke sebuah kantung kresek berwarna hitam yang terus dia berhenti di tengah jalan, dia membuka-buka kayak ngacak-ngacak gitu. Ya warga seperti biasa lah ya, mungkin kotor ya atau gimana, akhirnya diusir lah tuh anjing. Sama anjing itu ditinggal plastiknya, pas mau dibuang ternyata isinya itu janin bayi. Hah? Janin bayi? Iya, dibawa sama anjing itu dari dalam kuil. Oke Bang, tahan dulu ceritanya. Sampai minumnya datang kita lanjut ya. Oke. Oke Sobat Buntu, buat kalian nih yang penasaran banget dengan kelanjutan Bang Iris pada saat penelusuran di Thailand, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Mbak, oke nih, Bang Iris, nih sesuai dengan apa yang saya pesankan. Silahkan dicobain. Makasih Mbak. Silakan Bang. Ini kayaknya kemarin pertama kali kesini juga sama ya? Sama dong, Oh, iya. masih ramuan yang sama. Pahit. Ya kan? Lebih pahit dari kopi hitam kayaknya nih. Itu dia. Oke, kita kembali ke penelusuran nih.
Jadi saya pengen tahu, awal mula ceritanya Bang Geris bisa memilih Thailand sebagai penelusuran ini tuh kenapa dan seperti apa? Silakan. Oke. Jadi kenapa kita milih Thailand? Satu, mata uang dia lebih rendah dari Indonesia. Jadi lebih murah. Iya. Kedua, make sense, lokasinya itu keren-keren. Saya beberapa kali juga sempat scroll TikTok, itu ada lokasi rumah sakit terbengkalai, ada kayak bekas hotel terbengkalai yang memang masih utuh ya. Bedanya, ya sama-sama terbengkalai di Indonesia dan di luar negeri juga sama-sama terbengkalai. Bedanya, di luar negeri itu kalau terbengkalai, satu barang ada di situ, sampai kapanpun tetap di situ, walaupun mungkin geser, tapi nggak akan hilang. Oh, Tapi kalau di Indonesia, jangankan barang, kabel tertanam tembok aja udah pasti hilang. Oke. Bedanya di situ. Kenapa harus ada barang? Karena barang itu ibarat kata sebuah memori. Jadi barang itu pernah kenapa, pernah dipakai apa, dan pernah ada nempel apa. Kayak misalkan contohnya di rumah sakit terbengkalai Thailand itu ada pakaian sampai ke pisau-pisau bedahnya masih ada. Oh, Bahkan bekas bacak-bacak darah pun masih ada. oke. Kayak begitu sih, memori ya gitu. Jadi kalau barang itu udah nggak ada, kesan angker jadi agak kurang. Lebih ke memorinya tuh ada di situ sebetulnya. Dan jujur sebetulnya ada pilihan lain kemarin tuh, cuman aku tertarik dengan lokasi kuil kematian itu sih. Jadi setelah anjing itu keluar dari kuil itu membawa plastik dan diacak-acak di jalan, terus ketemu sama warga ternyata janin bayi, akhirnya warga sekitar situ pun menelpon polisi dan mencari tahu lebih dalam. Begitu dicek ke dalam kuil itu, ternyata kuil itu kan di dalamnya ada krematorium juga. Oh, Ada tempat pembakaran jenazah dan tempat penyimpanan abu mayat di situ tuh. Dan begitu di cross check, itu ditemukan jenazah janin bayi lebih dari satu ternyata. Ada sekitar 2.000 lebih jenazah bayi dalam satu peti mati. wes, Dalam satu kotak ya, tempat penyimpanan jenazah. banyak banget. Itu ditumbuk kayak sampah plastik. Oh, dibungkus plastik. Iya, dibungkus plastik. Jadi kayak sampah lemari ini ya, masukin plastik 1, plastik 2, plastik 3, sampai penuh banget itu di dalam. Ditumbuk begitu aja. Itu bayi semua isinya. Satu plastik, satu bayi. Ngeri banget. Dari situ aku langsung ngerasa kayak, wow. Aku merasa tertantang tuh kayak sebelah sini. Kayaknya seru. Nggak, akhirnya itu tuh rencana tuh buat rencana kayak gitu tuh November, Oktober kalau nggak salah itu kan. Mau ke Thailand tuh, mau keluar negeri, terus lihat-lihat berita, lihat-lihat cerita, lihat-lihat story. Akhirnya memutuskan untuk ke Thailand. Dari situlah mesen tiket untuk ke Thailand tuh sekitar bulan Januari. Ya tahu sendirilah, tiket mahal kalau langsung dami itu mahal banget. Langsung hari itu juga mahal. Jadi kita milih untuk ya 3 bulan ke depan lah. Ya udah oke. Akhirnya belilah tiket, masuk Januari. Itu pertama, jujur aja, itu pertama kali saya keluar negeri. Oke, tahun 2025. Iya, Oke. 2025 Januari awal. Tanggal lupa saya tepat tanggal berapa, ya, awal bulan sih setahu saya. Seingat saya awal bulan. Karena saya baru pertama kali kan, saya juga agak gimana gitu kan. Akhirnya saya bawa lah Mayang. Memang Mayang ini kebetulan nih kayak udah asisten pribadi juga. Dia yang mantau live saya, dia yang mantau comment head, dia yang selesai saya live, dia yang ngaktifin monet dan edit thumbnail segala macamnya. Makanya saya bawa Mayang, dan kebetulan saya juga kan baru pertama kali, saya juga takut kalau terjadi sesuatu di luar sana. Kalau cuma sendiri. Akhirnya tanggal hanya pun datang, kita berangkat. Awalnya tuh sempat agak deg-degan sih sebenarnya. Nggak tahu deg-degannya kenapa, mungkin karena memang efek pertama kali atau bagaimana gitu ya. Di bandara, di terminal itu, di bandara itu agak gimana gitu. Tapi ya kita berpikir positif. Akhirnya ya udahlah, jalan, naik pesawat, berangkat, hingga akhirnya landing. Berangkat jam 7, apa setengah 8, landing di sana itu sekitar jam 10. Oke. Sekitar jam 10-an gitu. Begitu sampai di Thailand, dengan pede aja lah, jalan. Begitu mau keluar tuh kena random check. Imigrasi. Yang dia tanyain itu kan yang pasti uang, mau kemana, bookingan hotel mana,
Saya itu sempet kena tahan di imigrasi 5 jam kurang lebih. Pusat, lama banget. Nggak tahu. Dengan alasan yang berbagai macam. Dan saya sempat berpikir mungkin deg-degannya di sini nih ada sebuah akan ada sebuah masalah gitu. Soalnya saya juga biasa suka feeling agak nggak enak. Pasti ada yang nggak enak. Gitu. Jadi saya kayak ditahan di sebuah ruangan yang memang saya benar-benar nggak bisa kemana-mana di situ. Dan di situ saya jadi satu sama banyak juga orang-orang dari luar yang mau ke Thailand tapi kena tahan, bahkan udah sampai berminggu-minggu dan berbulan-bulan di situ. Orang kebanyakan orang-orang India, Kazakhstan kayak gitu di situ. Saya sempat mau nyerah, mau lanjut eksplor tuh saya sempat nyerah karena ada dengar-dengar bakalan dideportasi, bakalan dipulangin ke Indonesia. Terus saya sempat mikir kayak, buat apa saya habis-habisin duit buat beli tiket kalau nyampe sini ujung-ujungnya pulang kan. Saya kira saya ada sedikit pencerahan sedikit. Saya coba telepon teman-teman saya yang ada di sana. Akhirnya dapatlah salah satu teman saya yang memang dia bisa bantu. Bayarlah beberapa puluh ribu baht. Akhirnya saya bisa keluar. Yang awalnya rencananya jam 10 tuh langsung ke hotel ya. Terus dari hotel baru ke lokasi jam 3. Itu saya jam 5 baru keluar dari bandara. Oh, lama. Jam 5 baru keluar dari bandara. Jam 4 baru keluar dari bandara. Jam 5 baru OTW dari bandara. Soalnya kan agak sedikit lumayan lama nungguin taksi pesanannya saya itu yang Mr. Koko itu. Soalnya Mr. Koko nganggapnya kita udah nggak jadi. Karena rencananya jam 10. Mr. Koko tuh orang Thailand asli. Cuman dia yang salah satu yang orang yang emang ahli juga bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris. Dan itu satu-satunya teman kita di sana gitu loh. Makanya saya berani ke Thailand karena ada itu. Itu kebetulan ada teman konten kreator saya juga yang orang dari Malaysia yang sering ke Thailand. Dia tahu Thailand kayak gimana, makanya dia nyaranin atau ngerekomendasiin Mr. Koko sebagai peneman tour guide lah, bisa dibilang kayak gitu. Makanya bisa kenal sama Mr. Koko. Akhirnya keluar dari bandara sampai jam 5 berangkat. Tadinya harusnya kan ke hotel ya, cuman langsung dah kata saya bilang, lokasi aja deh, nanggung juga kan. Cuman berapa hari di sini. Istirahat, kecapean juga, bodo amat lah, yang penting explore dulu. Jalanlah tuh ke lokasi. Saya kirain tuh lokasinya jauh dari mana-mana atau sepi atau kayak gimana, ternyata di tengah-tengah kota. Oh. Lebih tepatnya kayak pasar Blok M. Jadi kalau lihat dari Google Map itu padat bangunan, tapi ada satu kotak tengah-tengah pembangunan itu ada kuil di tengah-tengahnya tinggi dengan ukiran-ukiran mewah dan warna emas gitu. Terus kanan kirinya ada bangunan-bangunan kecil gitu lah. Ya, bentukannya kayak persegi. Dan kanan kirinya ini mungkin tempat rumah duka, krematorium, dan tempat penyimpanan jenazah itu. Begitu saya masuk, saya mikir, ini aktif. Emang boleh dipakai explore gitu kan? Sempat ragu, karena memang yang saya explore itu selalu bangunan terbengkalai. Nggak mungkin nggak terbengkalai saya explore, karena saya mikirnya nggak mungkin dibolehin. Iya. Nggak mungkin dibolehin. Ternyata pas saya tanya teman-teman saya, itu dibolehin di explore. Memang ternyata kayak di Thailand tuh lebih bebas, lebih kayak kalau di Indonesia kan dikit-dikit adat, etika apa gitu. Di Thailand malah wah. Sampai bahkan pas saya datang itu masuk ke dalam itu mau izin tuh ternyata di dalam situ tuh ada yang baru meninggal. Oh. Dan jenazahnya lagi ada di rumah duka itu, lagi ada di bangunan itu, lagi didoain sama satu keluarganya gitu loh. Ada keluarganya banyak di situ. Saya sempat ragu dibolehin nggak nih. Wah ada yang ini, udah nggak usah deh, kayaknya cari lokasi lain dulu kan. Ternyata pas Mr. Koko masuk terus ngobrol-ngobrol sama yang jaga, oke, katanya, itu dia meninggal Mr. Koko. Pakai bahasa Inggris kan. Cuma kita langsung pakai Indonesia aja. Katanya, nggak apa-apa. Kamu mau buka petinya liatin jenazahnya pun nggak apa-apa katanya. Saya bilang, masa segitunya? Saya bilang kan dalam hati, Mas Koko, serius? Iya. Memang di sini macam itu. Memang di sini kayak begitu gitu loh. Memang di sini tuh kayak begitu. Bebas gitu. Kalau dibolehin silakan, kalau nggak dibolehin ya nggak usah gitu loh. Tapi biasanya kan dibolehin katanya. Wih, saya dari situ langsung kayak baru kali ini loh saya nge-explore jenazah. Ya
Bali emang ada makam Trunyan. Cuman vibes-nya beda gitu loh. Itu kan bener-bener jauh dari mana-mana. Ini loh, di tempat mau dimakamin, mau dikremasi gitu kan, baru meninggal hari itu, boleh katanya. Wih, shock. Lebih ke shock sih, kayak bebas banget ya di sini ya gitu. Ya akhirnya ternyata sebebas itu gitu loh. Jadi kalaupun itu aktif, misalkan ini bangunan aktif ya, kamu mau explore, kalau udah malam, kamu mau explore kemanapun boleh. Dan itu nggak ada larang. Kalau di Indonesia, itu langsung kayak ada omongan ini di sini, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Wah, tapi kalau di Thailand bener-bener bebas. Itu yang salah satu, pas aku nyampe itu kayak, wah nggak salah aku ngambil lokasi Thailand. Keren emang, aku bilang. Terus pas abis ngomong izin, ternyata dibolehin, aku sempat jalan-jalan sedikit tuh, masih agak sore lah, jam 6. Jam 6 Thailand masih agak terang. Aku sempat nanya-nanya kan sama Mr. Koko lokasi kuburan itu di sebelah mana, terus tempat penemuan jenazah bayi itu di mana, kremasinya itu di mana. Jadi konsepnya tuh bangunannya persegi, di tengah-tengahnya ini kuilnya, kanan di sebelah kiri ya, kalau di pintu masuk sebelah kiri itu kayak bangunan-bangunan rumah duka juga, sebelah belakang tuh kayak pasar, toko-toko jualan-jualan apalah gitu. Nah, sebelah kanan ini rumah duka juga, tapi di pojoknya lagi rumah duka itu, di belakang rumah duka itu di pojokan kanan tuh berjejer kayak kandang burung. Ada jalan setapak, di tengahnya beton, dan ada kandang burung berjejer rapi warna putih. Yang seperti saya bilang tadi itu rumah apa namanya? Rumah abu jenazah. Itu lurus dari awal ujung depan sampai ujung belakang tuh lurus, dan di ujung belakangnya itu lagi ada sebuah bangunan kotak persegi panjang ke belakang gitu. Dan kalau saya itu seingat saya kayaknya ada di atasnya itu ada 4 atau 5 pintu, di bawahnya itu ada 4 atau 5 pintu kayak kandang burung. Oke. Kayak kandang burung itu. Dan disitulah tempat ditemukannya jenazah yang janin bayi yang hampir 2000 jenazah itu. Wah, banyak banget. Iya. Jadi kenapa bisa ketahuan awalnya tuh bangunannya itu ditutup rapat karena biar baunya nggak keluar kan. Pasti rapat karena emang itu pintu salah satu, nggak ada ventilasi dan nggak ada pintu keluar masuk lagi selain itu. Tapi sempat ada kerusakan di salah satu pintu yang memang belum sempat dibenerin, dan ternyata salah satu plastik itu keluar. Jadi pas dibuka sama polisi tuh ditumpuk bayi, plastik itu ditumpuk jadi satu gitu loh, full isinya tuh. Makanya sempat ada yang keluar satu, ketarik anjing, dibawa keluar sama tuh anjing, dimakanin di luar, ketahuan sama warga curiga, lapor polisi, dan ketemulah tuh 2000 jenazah di situ. Berawal dari situ. Saya juga pas jalan-jalan tuh pas masih agak terang itu, agak gimana ya, saya mikir, lokasi tengah kota, tengah kayak komplek gitulah, kayak toko-toko pokoknya kayak tengah kota lah gitu. Kok serem ya hawanya? Serem banget, serius. Di video saya ada kok. Pokoknya lihat ke sebelah kanan tuh, ini kan jalan itu ya. Sebelah kanan itu ada gedung tinggi. Belakang sana juga ada gedung tinggi, kelihatan. Tapi kok hawanya serem banget gitu. Saya mikir-mikir, explore nggak ya? Kayak agak gimana gitu. Cuman saya bilang, ya udahlah, tanggung lah ya. Saya bilang, saya aja udah maksain masuk kok. Padahal sebenarnya awalnya harusnya dideportasi gitu. Saya bilang, ya kali gue udah bayar puluhan juta, gue nggak masuk, nggak explore. Ya udahlah, explore akhirnya. Tapi aku sempat konfirmasi juga sama Mr. Koko. Mr. Koko ini aman. Maksudnya dalam artian hal nggak bakal ada masalah ke depannya. Aman kata dia. Tanggung jawab kalau ada apa-apa. Oke, akhirnya karena di situ ada rumah duka, kita balik ke tempat parkiran dekat kuil itu, di sebelah kanannya kuil, agak ke depan. Nungguin lah tuh dari jam 6 itu. Katanya sih rencananya sih jam 9 rumah duka, keluarga dukanya itu pada mau pulang. Tapi begitu jam 8 lagi ngobrol-ngobrol di live tuh, Mr. Koko datang bilang katanya, oke Ger, sudah pada pulang, kalau mau masuk silahkan katanya. Kira jam 8 prepare, aku bilang Mayang standby di mobil, masuklah aku ke dalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bisa kalian lihat kita explore di mana. Ini sebuah temple atau bisa dibilang kuil. Di tempat ini kena sebuah problem teman-teman, atau sebuah kasus
yang dimana di lokasi ini ditemukan mayat bayi yang totalnya 2002 jenazah mayat bayi. Awalnya juga sempat ragu kan, ada peti jenazah, aku masukin nggak ya? Aku ngobrol sama viewers, kata viewers, jangan bang katanya. Karena emang di Indonesia tuh sebuah hal yang nggak etis. Adab. Ya akhirnya jalan. Jadi pas saya masuk belok kanan tuh harusnya ada lorong lurus terus belok kiri itu langsung ke rumah-rumah abu jenazah sampai ke ujung itu rumah peti yang ditemukan 2000 jenazah itu. Tapi di sini sebelum di ujung itu ada bangunan 1, 2, 3. Nah ini tuh rumah duka. Jadi misalkan ada yang meninggal taruh di satu rumah. Nah itu satu rumah itu satu jenazah sama keluarganya di situ lagi doa-doain gitu loh. Jadi kayak 3 petak, 1, 2, 3. Nah yang 2 ini lagi kosong kan. Saya ngeliling-lilingin itu dulu tuh bangunan itu tuh sambil cerita-cerita pengalaman saya tadi pertama kali datang ke Thailand kan, terus sempat tahan imigrasi, terus sambil cerita-cerita lokasi gitu kan. Memang nggak kerasa tahu-tahu udah ada di bagian ujung yang mau ke arah lorong yang rumah-rumah peti itu. Dan begitu nyampe di situ tuh kayak ada sebuah rasa merinding, ya itu kan kode ya biasanya ya. Dan tiba-tiba ada dengar suara kayak orang ngorok gitu loh, atau napas berat. Sama kalau menurut saya suaranya kayak begitu dan saya langsung diem. Mau lanjut kayak gimana gitu kan. Tapi saya bacain komen tuh kayak, bang ada suara. Loh dalam hati saya, emang kedengeran? Saya tanya lah, emang kedengeran guys? Iya, gue denger jelas banget itu suara, katanya gue pakai handset. Oke, kayak kita udah maju lagi ke depan ya guys. Jadi aku maju lagi nih ke depan nih. Jalan lagi ke depan. Aku tawarin lah sama viewers, guys. Karena kita kan di Thailand nih ya, bukan di Indonesia ya. Di sini kan hal biasa kalau kayak begini, mau masuk enggak? Karena rugi lah, kita udah jauh sampai Thailand ditawarin kayak begini, kita nggak ambil kan rugi juga, aku bilang gitu kan. Ya kata mereka sempat agak-agak ragu, ya udahlah Ger, masuk aja pelan-pelan kan ya. Akhirnya buka pintu, ternyata nggak dikunci. Gue kirain dikunci kan, ternyata nggak dikunci. Buka pintu, bung langsung. Saya tuh pernah keluarga saya meninggal, nenek saya meninggal, dan saya tahu bau-bau jenazah masih hangat tuh kayak gimana, saya tahu persis. Dan begitu saya masuk itu kan ruangannya kedap udara banget. Sana kanan kiri itu kaca. Sampai pintunya pun gitu kaca, rolling kaca gitu. Itu langsung bau jenazah, dan saya langsung pakai kamera nyorot ke dalam, tengah-tengah peti, di atas peti, di belakang peti itu foto gede, foto yang meninggal itu. Yeah. Di kanan kirinya itu karangan bunga gitu loh. Oh my god, gua kira ini kunci guys, ternyata enggak guys. Oh shit, assalamualaikum. Bau mayat sumpah. Kucing, lu anteng aja di situ lu cing. Gua di sini deg-degan anjir. Shit. Kita tutup dulu, takut ada binatang masuk ya teman-teman ya. Kita tutup dulu ini. Takut ada anjing masuk. Ngobrol sambil deket-deket, maju pelan-pelan. Sebenarnya nggak merinding ya, takut pun enggak. Bukan takut, ya takut. Maksudnya bukan takut soal bukan hantu ya, tapi takut soal kayak, aduh etis nggak sih ini, gitu loh. Kayak agak ragu gitu loh. Aduh etis nggak sih ini. Akhirnya ngobrol cerita, ngobrol di live. Jenazahnya ibu-ibu, aku bilang kan umurnya sekitar sekian, nih fotonya. Mau buka peti, di viewers suruh buka peti, aku bilang, aduh nggak etis deh, nggak apa-apa deh, mending sampai sini aja deh cukup, aku bilang. Kalau di Indonesia nggak bakalan dibolehin ini. Oh my god, bau mayat cuy, sumpah gue mencium bau mayat. Sumpah gue mencium bau mayat. Nggak kuat gua. Gua nggak kuat gua, sumpah. Gua nggak kuat. Gua mencium bau mayat di situ soalnya.
yuk kita lanjut ke belakang lagi, gue bilang kan. Ya udah akhirnya, sebenarnya itu aku bukan karena takut apa-apa juga. Ngap, pengen muntah nyium baunya. Kenceng banget soalnya. Ya namanya juga jenazah ya. Walaupun belum ada pembusukan mungkin itu yang namanya baru sehari ya, dari siang meninggal, siang meninggal, sore ditaruh di situ, malamnya itu pasti ada baunya dan saya paham banget bau itu nggak enak banget. Akhirnya saya keluar, tutup lagi pintu, jalan lagi nih. Karena saya mencari yang horor ya, itu ada lorong yang saya bilang tadi awal kalau belok kanan langsung, itu langsung lorong lurus terus belok kiri dan itu langsung ngelewatin kayak rumah-rumahan peti kayak burung-burung gitu kan. Saya iseng lewat situ, saya biar membawa rasa tegang. Biasanya kalau saya agak pertengahan saya bawa rasa tegang kalau penonton. Jalanlah saya tuh, lewatin lorong sambil kayak agak-agak takut-takutin viewers gitu kan. Pas belok kiri langsung kelihatan kan tuh. Jalan setapak, kanan kiri langsung kayak kandang-kandang burung kan. Yang saya bilang tadi. Saya jalan pelan, nengok kanan, nengok kiri. Kok agak-agak merinding ya guys? Aku bilang gitu kan. Bang Ger itu ada di depan, Bang Ger itu ada di depan. Hah? Aku bilang, pas gue tengok depan sini. Iya loh, ada perempuan lagi duduk. Aku kan mata minus. Aku nggak lihat nih jelas nih, itu apa aku lihat kayak perempuan rambut panjang, soalnya kan ke belakang ya. Dia ngebelakangin aku, jadi ini jelas tapak lurus, kanan kiri kan tempat kandang burung gitu kan, yang kandang jenazah gitu, abu. Terus di tengahnya situ ada pertigaan belok ke kiri. Di dekat pertigaan itu tuh, ini ada bangku ngotak, ada yang madep ke sana, ada yang madep ke sana, ada yang madep ke arah saya gitu kan. Tapi ini sih ada perempuan madepnya tuh ke arah sana ngebelakangin saya gitu. Nah, lurus ke sana itu ke tempat tempat peti jenazah yang ditemukan 2000 jenazah itu, janin bayi itu. Saya kan agak mau ragu kan mau lewat kan, takutnya kan emang beneran orang mau berdoa gitu loh atau ziarah gitu loh malam-malam. Karena kan saya kan sebagai muslim, setahu saya nggak bakalan ada kalau di muslim kayak gitu malam-malam kan. Tapi kan ini Buddha, saya bilang, atau Hindu atau apapun itu saya takutnya beneran orang yang emang lagi berdoa gitu, khusyuk gitu kan. Sempet ragu mau manggil nggak enak, akhirnya saya datangin tuh pelan-pelan tuh. Sambil saya perhatiin, kok saking kesini kok kelihatannya tuh kayak kostumnya atau bajunya itu kayak kain dililitin segini terus dilipet kayak orang Sunda lagi mandi di kali lah, perempuan lagi mandi di sungai. Kalau setahu saya orang Sunda zaman dulu kayak begitu kan, jadi kayak dililitin begini, rambutnya tuh panjang nambah ke belakang. Sempet kayak udah lewatin aja kan, penonton bilang gitu ya. Sempet kayak agak ragu mau ngomong atau mau manggil, akhirnya aku beraniin, sawadikap. Saya mau ngomong permisi kan gak ngerti ya bahasa Thailand ya, sawadikap, saya gitu-gitu. Mungkin kayak emang suara saya terlalu pelan, kayak saya gak enak kan ya. Takutnya lagi kusuk. Saya deketin lagi, saya bilang sawadikap. Tiba-tiba langsung tek, kayak langsung kayak perasaan gak enak. Tiba-tiba dia nengok ke belakang begini. Wih, itu muka pucet banget, matanya hitam. Terus kayak ada ngalir-ngalir gitu dari mata. Tapi saya yakin itu darah karena dari cahaya senter hijau itu, kalau ngeliat warna merah itu warnanya hitam jadinya. Jadi kayak menurut saya ya, saya kan ngeliat itu langsung kayak shock banget, lari keluar. Dan pikiran saya tuh kayak seolah-olah tuh kayak mungkin terlalu liar ya, tapi kayak masuk akal cocok kalau gitu. Kayak korban abis aborsi tapi nggak selamat. Aduh. Ada suara ngomong. Bukan orang. Bentar dulu. Karena saya juga sering nonton cuplikan-cuplikan video-video di YouTube, di TikTok tuh korban orang-orang yang pernah melakukan aborsi. Itu
Dia cerita sakitnya itu luar biasa, apalagi itu sampai nggak selamat meninggal dunia kan. Saya langsung kayak agak shock gimana gitu, agak deg-degan, agak takut. Mual juga kerasa di situ. Mual pengen muntah itu kerasa, mungkin karena kecapean lari, soalnya jauh memang. Jadi saya ngelihat sosok itu tuh agak keluar lagi tuh lumayan jauh, lari jalannya tuh lumayan jauh, jadi agak mual, pengen muntah gitu loh. Karena kecapean juga mungkin kan, belum istirahat, gara-gara 5 jam kena tahan itu. Aduh, istirahat sebentar, ngobrol-ngobrol, penonton lihat semua, ada rekamannya. Akhirnya saya beraniin lagi, saya coba samperin, takutnya itu memang beneran orang lagi pakai kostum Halloween. Awalnya gitu, karena biar ada rasa berani lagi, padahal sebenarnya udah ciut banget. Sebenarnya udah ciut banget gitu. Karena jujur seumur-umur saya ngeliat penampakan terserem-seremnya di Indonesia itu paling mukanya hancur atau rusak atau berluka atau apapun gitu kan. Ini cuma ngeliat muka pucet doang, mata hitam keluar darah tuh kayak orang habis nangis tapi udah air matanya udah habis, nggak akhirnya keluar darah. Waduh. Kayak gitulah saya ngeliatnya. Akhirnya saya berani-beraniin, saya mikir itu orang pakai kostum Halloween emang. Saya orangnya agak blow on sebetulnya. Saya nggak tahu Halloween itu bulan apa. Jadi saya mikir mungkin Desember kemarin gitu loh. Kan itu kan Januari saya berangkat awal bulan kan. Mungkin masih pada pakai kayak gitu kan. Ya saya berpikir itu supaya hati saya berani lagi gitu loh. Supaya saya berani lagi datang ke situ. Karena saya tahu kan tadi saya lewat jalan itu saya dicegat. Saya agak muter nih, lewatin memang ada jenazahnya, bangunan yang ada jenazahnya, saya lewatin bangunan yang kedua yang kosong, baru saya belok kanan. Jadi ini kalau misalkan ini bangunan ya, ini lorong. Nah, saya ketemu di sini tadi perempuan. Saya lewat sini dulu. Ini kan kalau kesini masih lewat sini masih ketemu nih. Saya lurus lagi ke sini, baru udah ngelewatin si cewek lagi duduk tadi yang saya ngeliat sosok itu tuh ada di sini. Saya lewatin begini. Jadi saya lewatin, lewat kanan kiri kan masih kosong tuh kan nggak ada jenazahnya. Yang jenazahnya ada tuh ini bangunan yang pertama kan. Itu lewatin lorong tengah-tengah. Itu di bagian belakang tuh ada kamar mandi. Tiba-tiba kayak ember di pinggiran pintu kamar mandi itu kayak ditendang, pojokan tembok bola, ditendang ke arah seberang saya gitu. Kayak saya langsung kayak bukan shock lagi sih itu. Kaget setengah mati sampai kasar keluar, saya lari. Agak kesel itu takutnya ini orang ada yang jaga soalnya ada di situ juga. Sehingga saya ada di situ, tapi nggak tahu keluar, nggak tahu gimana, saya kurang paham. Tapi setahu saya kalau kata yang jaga itu biasanya mereka tuh akan keluar kalau dipakai konten. Saya yang sempat agak kesel, mungkin saya takutin saya samperin tuh, saya liatin. Emang nggak ada apa-apa di situ, tali nggak ada, apa nggak ada gitu. Sempat ragu lagi, saya beraniin lagi, mungkin prank gitu kan. Saya majuin lagi, jadi pas itu dari lorong itu tuh keluar tuh ke kiri tuh, udah di depan, tinggal jarak 5 meter tuh udah tinggal peti yang ditemukan 2000 jenazah itu. Akhirnya saya berani lah. Saya majuin lagi, pelan-pelan nengok ke kanan tuh yang tadi saya sempat lihat perempuan itu lagi duduk. Tempat itu nggak ada apa-apa ternyata, kosong. Sebetulnya ada dua opsi. Kalau saya sebenarnya takut, tapi saya pikir positif, oh mungkin tuh orang udah hilang. Tapi kalau saya mikirnya negatif, dia di mana lagi nih? Pikiran saya selalu gitu. Dia di mana lagi nih? Di sini nggak ada masalah ini. Dia di mana lagi nih? Nah, tapi saya karena malu juga ya dan viewers ya. Saya pikir, tuh kan guys, orang guys, itu orang. Mungkin orang lagi duduk gitu loh. Mungkin kosong atau apa gitu kan. Enggak, saya berpikir seperti itulah biar nggak terlalu takut kan nyari saya. Saya bikin positif, maju, nengok kanan nggak ada lagi, oke, mastiin ya konfirmasi nggak ada di situ kan. Saya nengok kiri, nah dari kiri itu di bangunan itu tuh saya samperin pelan-pelan. Ada satu pintu, ya semua pintu ketutup ya. Ada satu pintu yang waktu itu kan saya sempat bilang kan anjing itu dapat dapat plastik itu tuh dari situ kan yang dibilang pintu itu tuh rusak. Makanya kenapa bisa ada bangkainya satu keluar terus ditarik anjing. Iya. Nah, ada pintu satu kebuka di bagian tengah itu, bagian bawah tengah. Agak gimana gitu ya. Saya ngerasa tuh kayak ngeri gitu. Karena saya tahu story-nya kan. Agak ngeri gitu sebenarnya. Cuman karena live saya paksa-paksa saya maju-majuin ngobrol-ngobrol dan ternyata pas di depan pintu itu nggak terlalu merinding sih menurut saya.
enjoy aja. Karena di bagian belakang sana tuh ada lorong lagi lurus. Ini kan bangunannya ya. Lorong lagi lurus ke sana belok kiri. Nah, di ujung sana tuh ada lampu nyala. Ada lampu nyala di sana satu. Saya nengok kan ke sebelah kanan kan. Oh, ada lampu nyala. Masih aman lah. Jadi nggak terlalu merinding. Mungkin saya mikir di situ yang jaga lah. Oke lah, saya bilang gitu kan. Pas saya lihat-liatin pintu-pintunya. Di sini guys, di sini nih yang ditemukan 2000 jenazah. Dan anjing tuh dapatnya tuh dari pintu ini gitu kan. Itu pintu berat loh, coy. Sumpah bang, itu pintu berat banget. Saya yakin itu berat banget karena itu kayak dari besi tebel yang memang untuk kalau nutup tuh itu memang udah udara di luar nggak bisa masuk, udara di dalam nggak bisa keluar. Memang untuk kayak nutup biar nggak bau lah, ya tau lah sendiri kan, taruh buat bangkai manusia kan. Sementara supaya nggak baunya kemana-mana. Dan itu berat banget. Jujur aja ya, saya awalnya nggak takut. Tapi begitu saya agak mundur, saya liatin segitu kotak dengan pintu-pintunya yang ketutup itu sambil cerita-cerita dengan jenazah yang 2000 jenazah itu pintu yang tadi awalnya nutup, yang memang nggak kunci yang rusak itu ya, dan tiba-tiba kayak, pikiran saya langsung campur aduk. Saya kayak mikir, angin nggak mungkin. Saya mikir gitu, itu berat. Dan di dalam tuh nggak ada ventilasi, nggak mungkin kalau dikasih ventilasi karena itu kan buat tempat naruh jenazah. Kalau dikasih ventilasi, baunya keluar dong. Iya betul. Saya sempat kayak agak lari nggak. Saya sempat mikir kayak gitu, sempat gemeteran dan saya bingung. Saya majuin, saya liatin ke dalam. Takutnya ada orang gitu loh. Emang sengaja kayak mungkin di luar negeri tuh biasalah kayak gini. Orang tuh berani gitu loh. Saya sempat mikir kayak gitu loh. Kalau di Indonesia kan tempat angker udah, begal pun gak bakal berani ke situ kan. Kalau di luar negeri mungkin beda mungkin kan, saya mikirnya gitu kan. Saya samperin, saya masukin, saya lihat di kolongannya dalam nggak ada apa-apa di situ. Saya coba mainin buku itunya, saya buka tutup. Berat, saya kira bisa digini-giniin, ternyata diginiin berat semua. Akhirnya positive thinking lagi, saya berusaha positive thinking lagi, saya jalan lagi. Mungkin di belakang ada seseorang yang dorong pakai kayu atau pakai apa gitu. Akhirnya saya jalan lagi nih, pas lihat dalam nggak ada apa-apa, saya jalan lagi muter. Yang saya bilang di belakang ada lampu kan, saya muter lewat sebelah kanan. Begitu saya muter, Pak, sawadikap, saya panggil gitu. Maksudnya mau ngomong numpang lewat gitu kan, kita izin gitu kan, mau explore situ juga. Nggak ada yang jawab. Mayang lah komen di WA, di komen di live. Bapaknya ada di luar semua. Enjoy aja, ada explore di situ katanya. Oh oke gitu kan. Viewers tuh biasanya suka iseng kan ya. Coba Bang Ger tantang. Saya jawab, gimana nantangnya? Gua aja nggak ngerti bahasa Thailand. Ya udah tantang aja pakai bahasa lu Bang Ger, katanya sama aja kan. Saya cuma manggil sawadikap, kapunkap, halo, keluar yuk. Saya bilang gitu pakai bahasa Indonesia kan. Tiba-tiba ada suara orang, orang ngomong pakai bahasa Thailand. Saya kaget setengah mati. Padahal tadi barusan sebelumnya di komen di live si Mayang, bapaknya itu di luar semua. Saya langsung kayak loncat, mungkin 3 langkah loncat ya, bukan mundur 3 langkah ya, loncat 3 langkah ke belakang. Saya kaget gemeteran. Ini maksudnya apa nih? Saya samperin pelan-pelan kan. Burung beo. Ada burung beo di situ. Sialan. Bahasa Thailand dia keluar ngomong. Ya Allah, penonton di situ langsung pada ngakak. Gue tegang, Ger, bajingan, burung asu katanya. Lu nggak lihat gue loncat bang? Saya bilang kayak gitu dan merinding gue juga sama kata gue itu. Ternyata burung beo ada di situ. Sialan. Kira ya rasa tegang tuh berubah gitu loh. Oh ternyata burung beo gitu loh. Dan emang dikandangin gitu loh. Pantesan dinyalain lampu di situ. Emang di situ ada piaraan juga burung beo. Nggak boleh gelap banget katanya. Ya udahlah. Akhirnya jalan lagi nih. Begitu saya sampai ujung lorong, belok ke kiri nih ya. Jadi saya itu di bagian belakang lemari jenazah itu. Gedung jenazah itu, bangunan jenazah itu. Saya lihat ke ujung, saya senterin. Buset, itu panjang sampai ujung dan itu kuburan semua. Kandang burung semua itu, kayaknya nyebut kandang burung aja. Itu kandang burung semua kanan kirinya. Aduh, saya bilang,
Tadi di sana kena cegat, di sini pasti kena juga. Saya mending memilih muter balik. Saya muter balik lewat depan peti jenazah, gedung jenazah itu. Saya lewat jalan tengah. Jadi di ujung sana tuh kalau siang sampai sore itu toko. Toko jualan dupa macam-macam kayak gitu dan kain-kain mainan-mainan anak. Dan di situ saya sambil jalan cerita-cerita, saya nggak berani lewat pojok ya. Saya ambil jalan pas banget ngelewatin bukan sebuah toko gitu kan. Di sebelah toko itu ada kayak bangunan kuil kecil banget. Nah itu tuh di situ tuh isinya tuh mainan semua, mainan anak kecil semua. Saya sempat nanya kan, yang coba tanya Mr. Koko ini jualan atau bagaimana kok nggak dimasukin barang-barangnya? Nah Mr. Koko jelasin si Mayang, kalau Mayang jelasin ke aku lewat live itu komen, itu tuh kayak tempat. Jadi kalau di luar Thailand tuh pesugihan tuh wajar. Bukan pesugihan untuk meminta sesuatu ya. Jadi kayak misalkan ini nih, si abangnya kan naruh kayak gini nih. Itu buat mainan si anak-anaknya yang waktu itu sempat ada di situ. Gitu loh. Dan memang mereka juga kadang beberapa yang berharap juga. Gitu loh. Dan saya juga baru tahu ternyata di sini legal. Wajar di sini. Jadi mereka ini kayak ada di situ banyak macam-macam. Boleh dilihat video saya. Itu ada patung-patungan anak kecil laki-laki, ada mainan mobil-mobilan, mobil bis-bisan gitu, mainan gitu, mobil remote, koin, boneka, macam-macam lah di situ. Oh ini tempat pemujaannya? Iya katanya. Nah ini dia kumantong. Kumantong itu sejenis jimat atau patung kayak pegangan buat jimat kekayaan atau ilmu atau apapun itu yang berisi bayi manusia sebagai tumbalnya. Dan konon katanya si bayi yang ada di dalam ini dia yang bekerja untuk memperkaya si orang yang melakukan pesugihan. Banyak banget cuy, sumpah. Nah ini tuh sesaji atau sajen untuk bayi yang ada di dalam kumantong ini. Nah ini kumantong juga nih. Ini kumantong juga. Oh banyaknya. Wow. Ada susu. Ada mobil-mobilan. Ini patung kalian lihat ya. Tapi di dalam ini ada bayi manusia guys. Yang jadi perantara yang disembah di dalam patung ini. Tempat pemujaan di situ, tempat pemujaan terpampang jelas di situ. Jadi mereka tuh kayak hal wajar gitu loh. Kayak gitu tuh kayak hal wajar. Oke lah saya bilang. Sambil jalan lagi kan, masuk lurus lagi ke depan sana. Jadi di bagian depan tuh tinggal belok ke kiri, itu ke ujung lurus belok. Saya udah di situ aja, lurus ke sana aja udah kelihatan tuh ke arah depan. Ada mulai di parkiran mobil, tempat Mr. Koko sama si Clay di situ kan ada, itu kelihatan kan. Akhirnya saya balik lagi, masuk lagi ke dalam. Yang saya kepo tuh di sebelah itu ternyata ada pembakaran jenazah. Apa ya? Krematorium ya tadi yang nyebutnya. Dibilangin karena di komen tuh dibilangin krematorium di belakang situ, dekat situ katanya, di sebelah situ katanya. Ya udahlah, saya balik lagi karena kan nggak mungkin saya kesana kan, itu sama aja kayak pulang kan. Tapi krematorium katanya di pinggiran situ, nggak apa-apa katanya. Akhirnya saya masuk kembali lagi ke tempat tadi mainan anak-anak banyak itu. Ada gang kecil, saya juga belok ke situ, masuk ke dalam. Begitu ini kan gang kecil ya. Ini tempat pemujaan anak-anak. Ini kayak bangunan toko. Jadi saya kayak gang kecil gitu, saya agak maju dikit. Dah di belakang sini kan ada jalan nih setapak. Pas saya tengok begitu, kaget setengah mati, itu patung bentuk orang. Ukurannya 1:1 sama orang. Lagi duduk begini. Di belakang tembok, siapa yang nggak kaget? Setengah mati saya kaget. Saya kira yang jaga di situ. Kalau nggak setan. Saya lupa ya, orang tangan, tapi kayaknya tangannya tuh kayak agak begini-begini atau bagaimana. Itu orang kayak patung di Makassar, kayak apa gitu. Bentukannya kayak begitu. Saya juga kaget, saya kira jenazah dikeringin kayak gitu. Saya deketin, patung, tapi tangannya tuh kayak agak begini atau bagaimana gitu, atau begini nih. Saya lupa, tapi di video saya ada. Saking
saking kagetnya hampir mau lari kan, penonton juga hampir pada banyak yang komen, apa gue jatuh, Ger, tanggung jawab lu katanya. Lu emang lu kira gue tahu ada patung kayak gitu di situ kan? Ngobrol, dideketin, dilihatin jelas-jelas patungnya itu bener-bener 1:1 ukurannya manusia, persis banget matanya apa-apanya, tangannya tuh kayak agak begini, sempet pas lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu tuh tangan tuh ternyata kata si viewers tuh gerak. Oh. Tapi saya kan nggak terlalu fokus ya. Makin makin banyak yang komen tangan gerak katanya. Saya liatin, perhatiin, iya loh, gini. Nggak ketiup angin, di situ nggak ada angin. Saya bisa yakinin 100% di situ nggak ada angin. Dan kalaupun binatang, kayaknya geraknya nggak kayak gitu dah. Oh. Dia tuh kayak gini. Tangannya doang. Dan kalau setahu saya patung tuh keras kan. Gerak satu, gerak semua dong. Tapi ini kayak gini. Di situ saya mikir positif. Ngomong sama people mikir positif. Ketiup angin guys. Ketiup angin. Lanjutlah tuh jalan lagi. Karena saya pikir itu ketiup angin udahlah. Yang penting kita fokus aja ke titik tujuan. Krematorium. Nyampe sana. Pintunya ternyata kebuka. Nggak ditutup. Oh. Pas saya lihat emang pintu yang bagian dalam itu gosong. Dua-duanya. Di situ tuh abu semua. Bahkan sempat saya masuk deketin dan saya lihat sempat beberapa kayak ada tulang-tulang yang saya yakin tulang manusia. Kecil sih memang. Oh, oke. Dan banyak bekas abu-abu kayu gitu bakar gitu. Ngek, mual saya di situ, baunya nggak enak banget. Akhirnya memutuskan untuk balik lagi. Pas balik lagi itu kan saya sempat menghindari lorong yang kanan kiri kandang burung itu kan. Saya iseng, saya berani-beraniin pas ngelewatin patung, misi pak, saya bercandain gitu kan, numpang lewat, sawadikap gitu kan, teman-teman ketawa pas sambil jalan kayak gitu. Itu saya lihat jelas banget pakai mata kepala saya sendiri. Perempuan yang pertama saya lihat tadi, di depan saya di ujung sana ngerangkak. Wah, itu nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Tangan ya? Hah? Waduh, senter gua. Saya balik lagi, saya mundur lagi, saya putar balik badan, lari ngelewatin boneka tadi lagi sambil bilang, Bapak lagi permisi, saya bilang gitu, sambil sedikit bercanda. Saya lari langsung keluar, nggak lewat sana lagi, saya langsung keluar langsung ke arah Mr. Koko sama si Clay, sama si Mayang. Sumpah saya yakin 100% lagi ngerangkak. Perempuan itu yang kemarin, yang pertama kali saya lihat di depan awal pas saya mau masuk, itu lagi ngerangkak di depan ngarahnya ke saya pasti. Jadi jalan setapak itu cuma segini bang. Dia ngerangkaknya tuh begini ke arah saya gitu. Mungkin kalau bisa disebut ya, tegangnya itu nggak ngotak banget, merindingnya itu nggak ngotak banget. Padahal setahu saya, takutnya saya di Indonesia, saya takutnya ngeliat hantu mukanya rusak. Itu sebenarnya mukanya nggak rusak, tapi itu emang beneran demi Allah serem banget saya bilang. Itu serem banget. Dari situ langsung kayak, udahlah, emang mungkin kayaknya saya terlalu mengganggu. Memang tempat itu bukan tempat untuk dieksplor, bukan tempat terbengkalai, dan itu tempat untuk kedamaian. Mungkin ya menurut saya berpikir ke situ. Saya pun ngelihatnya kayak takut iya ada, ngeri iya ada juga, dan lebih tepatnya sih takut problem urusannya nanti. Gitu loh. Jadi ya udah sekitar jalan 1 jam atau 1,5 jam, saya lebih milih untuk main di dekat-dekat depan situ, di luar, nggak masuk ke dalam, sambil ngobrol-ngobrol aja di situ sampai akhirnya waktunya selesai. Memang semengerikan itu, kayak apa ya namanya? Saya sebagai orang Indonesia yang tahu adab ya, yang menjaga banget adab, ngerasa bersalah banget saya eksplor di situ. Satu, terlalu lancang gitulah, tapi paling dibolehin di situ sebenarnya kan. Kedua, emang sosoknya ngeri banget. Gitu loh, lokasinya emang best, menurut saya best, tapi serem, ngeri, dan kayaknya saya juga kalau ke Thailand nggak akan ke sana.
sana lagi. Wah, ngeri lah pokoknya kalau di situ. Oke, silakan diminum dulu bang. Sekalian mau tanya nih, kan tadi dibilang ada 2000 jenazah. Iya. Itu tuh diawetkan apa enggak sih? Enggak. Jadi dibiarkan membusuk gitu? Aja dibiarkan membusuk di dalam situ. Nah, itu tuh kenapa disimpan di situ? Alasannya kenapa? Satu ya, karena itu kan warga tahu itu tempat naruh jenazah. Tapi yang nggak warga tahu, ternyata isinya tuh full sama janin bayi hasil aborsi ilegal. Oke. Setelah polisi itu datang. Setelah anjing itu bawa dari salah satu jenazah itu keluar dan ketahuan warga. Gitu. Dan itu asal muasalnya jenazahnya bayi ilegal itu tuh dari mana? Klinik mana? Rumah sakit mana? Dari yang saya dengar beritanya dari media sosial, dari fanspage, sama dari warga atau yang jaganya langsung. Dari salah satu atau beberapa klinik, emang yang klinik ilegal untuk aborsi. Yang ada di Thailand, di kota Bangkok itu. Posisinya emang di tengah-tengah kota Bangkok. Dari kota Bangkok itu sendiri. Dan kalau dari sejak kapannya saya kurang tahu ya. Tapi kalau dari 2000 totalnya 2000 janin bayi, nggak mungkin lah ya kalau dalam jangka waktu setahun bisa ngumpulin jenazah segitu banyak ya. Pasti dari beberapa tahun yang lalu gitu loh. Dan baru ketahuan di tahun itu. Tahun 2010. Kejadiannya tahun 2010. Geger gempar itu di media-media berita Bangkok, di seluruh TV nasional tuh gegernya di situ. Oke, tapi pas Bang Garis ke situ udah nggak ada janin. Nggak ada. Jadi cuman Sebetulnya tempatnya. pas Geris datang ke situ, itu beberapa bulan lagi udah mau ditutup Oke, nggak maksudnya sama pemerintah. udah nggak ada janinnya. Udah nggak ada. Yang 2000 itu tuh nggak ada. Nggak ada. Cuman tempat bekasnya aja. Iya, cuma Oke. tempat dan bekasnya aja. Dan di situ pun bukan cuman janin bayi doang yang ada di mayat jenazah di situ. Dari yang saya bilang tadi rumah-rumah burung itu kan itu isinya kan jenazah semua, Bu, semua. Itu kuburan kan maksudnya Kuburan. kan? Cuman seperti rumah burung kan. Iya, seperti Nah, rumah burung. Bang Garis tahu sendiri kalau di situ tuh siapa nih yang dulunya tuh yang pemainnya atau yang memperbolehkan untuk menyimpan jenazah aborsi di situ? Ini saya dapat dari berita ya. Jadi menurut info yang beredar itu, jadi kepala atau mungkin bisa dibilang kalau di masjid itu DKM-nya. Oke. Pengelola, pengurus lah ya? Pengurusnya. Pengurus kuil. Ya, pengurus kuilnya itulah yang membiarkan atau menerima jenazah-jenazah itu untuk ditaruh di situ dan ntar dikremasi Oke. di Nah, situ. pengen tanya soal sosok wanita yang ditemui sama Bang Geris. Bang Geris setelah penampakan itu, nanya nggak sama Mr. Koko atau sama si Iya. pengurus itu? Itu siapa? Kalau menurut mereka itu tuh sosok perempuan namanya apa gitu bahasa Thailand saya lupa. Dia itu ibarat dia itu lebih di tafsirannya ya sosok perempuan yang kalau di Indonesia tuh kayak mencari bayinya atau menjaga bayinya atau mati karena lahiran kayak gitulah nyebutnya. Lebih ke situ. Kejadiannya dikasih tahu nggak kapan itu? Si wanita ini tuh meninggalnya. Enggak, karena mereka cuma tahu ya kayak misalkan kuntilanak, ya sundel bolong meninggal di dalam kubur karena ngelahirin gagal gitu kan. Cuman tahu cerita itu dong, lebih ke mitosnya sih. Yang diceritain sama yang warga, sama yang jaga sama Mr. Kokonya itu loh. Memang terkenal hantu itu di Thailand, memang terkenal. Tapi mereka nggak tahu pasti kapan kejadiannya. Nggak tahu pasti. Dan kalau saya dengan ilmu cocokologi saya dan pikiran liar saya berpikir mungkin itu salah satu ibu dari bayi-bayi itu yang sempat meninggal. Mungkin beberapanya ibunya selamat, bayinya mati kan. Dan mungkin ada beberapa juga yang bayinya meninggal, ibunya juga meninggal juga. Gara-gara aborsi itu, dan si ibu tuh stay di situ untuk menjaga anaknya di situ. Mungkin pikiran liar saya kayak gitu ke situ. Karena kelihatan banget dari sosok mukanya, wajahnya, saya yakin sih itu jin korin. Dan dari mukanya itu mulus, putih, pucat banget tapi, dan matanya tuh hitam semua, ada kayak
tetesan-tetesan gitu loh, banyak tetes-tetes gitu, hitam-hitam, dan saya yakin itu merah dan udah pasti itu darah. Ada sebuah cerita juga kan katanya, bahkan sampai kamu nangis darah pun penyesalan itu tidak akan bisa dirubah kan. Mungkin saya berpikir di situ. Itu lebih ke cocokologi pikiran saya sendiri sih. Tadi kan dibilang udah konfirmasi sama penjaga Iya. si kuil ini. Tapi warga sekitar kan tadi dibilang ya dikelilingi bangunan-bangunan atau warga. Nah, warganya sendiri tuh selalu atau pernah ada yang dihantuin atau enggak nih sama sosok cewek ini? Oke. Kalau untuk itu saya kurang paham ya, karena itu kan tengah kota dan samping temboknya itu gedung-gedung tinggi. Saya juga belum tahu, saya juga kurang tahu kalau misalkan itu gedung tempat tinggal kah atau kantor kah, saya kurang paham. Dan jujur, di Thailand itu saya kurang banget, karena hampir 98% orang Thailand itu nggak bisa bahasa Inggris. Iya. Dan saya belum sempat nanya juga tentang orang luar yang lihat sosok sesuatu gitu, enggak. Teman kalau yang jaganya, itu saya nggak nanya pun Mr. Koko cerita langsung. Jadi satu-satunya sumber informasi saya itu dari Mr. Koko itu. Jadi kalau saya nggak nanya mungkin dia nggak bakalan cerita. Oke. Nah, tempat ini tuh selain Bang Geris ada yang pernah explore nggak? Sebelumnya ada teman saya juga orang Malaysia, dan kedua saya, dan ketiga teman-teman saya yang dari Indonesia ada satu orang lagi juga. Oh, sudah pernah berarti? Iya, karena saya rekomendasikan untuk ke situ karena itu memang best. Setelah Bang Geris. Oke, saya pengen tahu kalau di Thailand berapa sih, bayar nggak sih untuk explore kayak gitu di tempat ini nih, yang kuil ini? Sebenarnya agak tabu ya, tapi nggak apa-apa lah kita belak-belakan. Sebetulnya lokasi Thailand itu lebih gila mahalnya dari Indonesia. Karena walaupun mata uangnya rendah ya, sebenarnya karena mata uangnya rendah, mereka mikir orang luar ini duitnya banyak, mata uangnya tinggi. Jadi sama aja 2 kali lipatin, apa bahkan sampai 10 kali lipat. Oh, karena taunya wisatawan kan? Iya. Ada satu rumah sakit yang mungkin ya, kalau orang Thailand yang explore itu 200 sampai 500 baht aja kayaknya dikasih. Bahkan nggak ngasih pun nggak apa-apa kayaknya. Tapi teman saya sebelumnya yang pernah explore itu juga ditagihnya tuh, dimintain itu 2.500 baht per jam. Per jam? 2.500 baht per jam. Oke, itu belum biaya parkir lagi ya? Uang kecil ya. Itu kan uang kecil, serius. Belum, kalau parkir nggak perlu lah, itu udah terbengkalai. Tapi masih dijaga memang. Memang bener-bener nggak rugi lah menurut saya pribadi. Memang tempatnya sekeren itu. Dengan full propertinya, dengan semua memori-memorinya, dengan semua kejadian-kejadian yang terekam di lokasi itu. Ada satu rumah sakit yang di situ jujur saya lihat kayak ada bercak darah di tembok banyak banget. Itu keren banget. Oke. Tapi nanti next cerita-cerita lagi di sini. Oke, Sobat Buntu, saya mau tanya nih, ada nggak di antara kalian yang pernah dengar dengan cerita yang diceritakan oleh Bang Geris barusan, kuil kematian? Silakan isi komentar. Bang Geris, Oke. terima kasih nih sudah datang jauh-jauh dari Thailand. Padahal dari rumah ke sini buat cerita pengalaman explore-nya di Thailand. Next-nya mau kemana nih? Wow, kalau next banyak, bahkan sampai Nggak, yang di luar negeri. Mau kemana? Banyak, sampai ke Europe. Yang udah pasti. Visa Europe, Jepang juga udah ready. Amerika yang agak susah sih. Kayaknya kemungkinan besar ya. Asia kita habisin dulu. Taiwan, Hong Kong itu kan nggak pakai visa. Yang paling pertama apa deh? Taiwan kayaknya. Oke, Taiwan. FC ya. Karena lumayan banyak orang Indonesia di sana yang bisa bantu cover. Oke, pokoknya nanti setelah pulang dari Taiwan, jangan lupa nih ceritain lagi di tempat kita pengalamannya. Tenang. Oke, Bang Geris pokoknya terima kasih. Sama-sama. Dan sukses buat semua penelusurannya dan tetap semangat nih. Pasti. Terima kasih. Oke Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman Bang Geris pada saat penelusuran di Thailand. Dan buat kalian nih yang ingin ikutan cerita di Jalan Buntu, langsung aja merapat ke DM Instagramnya Jalan Buntu. Dan buat kalian juga nih, jangan pernah bosan-bosan buat nontonin video-videonya Jalan Buntu. Jalannya memang buntu, tapi rezekinya jalan.